Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bu Meti. Iya, selamat siang. Apa kabarnya Pak Dindin? Ya, baik, alhamdulillah, baik juga ya. Ya. Bu Meti, ini pada kali ini kita akan saya ya dan Ibu Meti akan coba kita melakukan banyak diskusi nih Bu. Diskusi coba boleh tahu Bu, kan Ibu ini ya yang saya tahu Ibu kan mengajarnya itu di sekolah inklusi Bu ya, tepatnya di SLB kalau nggak salah Bu ya. Betul Pak. Oke. Ya. Boleh tahu Bu, bisa diceritakan Bu, seperti apa Bu kondisi pembelajaran di SLB saat daring ini Bu? Coba Bu bisa diceritakan lebih banyak Bu. Baik Pak Dindin, di pembelajaran di situasi pandemi ini, sekolah khusus itu banyak mengalami kendala ya, karena anaknya juga sangat berkebutuhan khusus, jadi banyak sekali orang tua tidak menginginkan untuk belajar online di masa pandemi ini. Seperti itu kondisinya. Sehingga banyak orang tua yang minta cuti sekolah gitu. Oke. Oke, bisa dijelaskan nggak Bu? Bisa mungkin dijelaskan kira-kira menurut Ibu penyebab utama mereka minta cuti sekolah itu seperti apa ya Bu ya? Kira-kira. Karena mereka itu faktor utamanya adalah ekonomi. Yang rata-rata semua orang tua itu mengalami banyak dikeluarkan ya dari tempat kerjanya orang tuanya itu. Ataupun kalaupun orang tuanya masih bekerja, mereka itu mendapatkan penghasilan yang 50% dari tempat kerjanya itu. Sehingga untuk membayar SPP, dia padahal di sekolah itu ada kebijakan ya pengurangan SPP. Namun tetap saja dari faktor ekonomi ini yang pertama ini. Yang keduanya anaknya itu susah diajak untuk belajar online. Oke, kalau boleh diceritakan Bu, ya, seberapa banyak Bu ya dari orang tua yang menginginkan anaknya cuti terlebih dahulu dari belajar Bu, kalau boleh tahu Bu ya. Hampir 50% ya anak-anak itu orang tua menginginkan cuti sekolah ya. Bahkan ada yang sudah dalam satu semester tahun kemarin sudah meminta seperti itu. Di awal aja dia udah meminta satu semester, saya cuti dulu ya Bu, seperti itu. Karena dengan alasan keuangannya, dan kedua kondisi tidak bisa menangani online. Hampir 50%. Ya, jadi satu keuangan, yang kedua masalah online ya Bu ya. Iya. Oke Bu, kalau lebih ini lagi Bu, kalau saya boleh tahu lagi Bu, untuk kan tadi ada dua alasan Bu ya, satu online, satu keuangan, sehingga mereka cuti kata Ibu ya. Oke, kira-kira Bu, seberapa banyak Bu ya tuh yang mereka cuti karena online, dan seberapa banyak yang mereka cuti karena tidak bisa menangani pembelajaran Bu? Hampir 50-50 ya. Oh, 50-50. Iya, hampir 50-50 untuk mereka itu. Oke, 50-50 ya, baik. Oke, kira-kira Bu, ini kan ada dua hal nih, dua hal. Satu karena ekonomi, ya. Kedua karena alasan tidak bisa menyelesaikan pembelajaran daring atau ada hambatan di daring. Kira-kira dari dua alasan ini, kira-kira menurut pendapat Ibu, yang mana ya Bu kira-kira yang bisa kira-kira diatasi nih Bu? Oleh Ibu sebagai guru terutama nih Bu. Yang pertama adalah kita mengusahakan kalau memang anak itu susah untuk belajar online, apa sih mereka hambatannya, misalkan dia tidak memiliki handphone gitu orang tuanya.
ternyata bukan ya, bukan masalah handphone digawainya bukan, tapi karena anaknya uh, yang hiper, yang tidak bisa diatur lah ya, seperti itu. Akhirnya yang meminta sekolah agar mengadakan walaupun seminggu sekali atau 2 kali, walaupun 1 jam, agar anak itu bisa gitu ya. Kalau mengenai tentang keuangan, agar ada kebijakan supaya SPP-nya ada pengurangan berapa persen gitu dari itu. Oke, kalau yang pengurangan itu ada di mana ya Bu? Itu maksud saya kebijakannya apakah ada di guru atau ada di yayasan tuh Bu? Masalah kebijakan pengurangan biaya itu adanya di kepala sekolah. Seperti itu. Kepala sekolah ya, oke. Nah, berarti tadi itu salah satu yang ini ya. Baik, karena kita di sini posisi Ibu posisinya sebagai guru Bu ya di sana kan Bu ya? Iya. Ya, berarti kan ya baik. Gimana kalau pembicaraan kita nih karena agar apa yang bisa kita lakukan kita kan lebih di gurunya Bu ya. Tadi kan Ibu itu suatu saat itu yang sangat mungkin dilakukan tadi step-stepnya. Tadi Ibu menyatakan salah satu yang akan Ibu lakukan ya rencana yang akan Ibu lakukan adalah dengan melakukan pertemuan seminggu sekali ya Bu ya. Oke, baik Bu. Boleh Bu diceritakan Bu kira-kira dalam pertemuan 1 minggu sekali ini apa sih Bu yang akan Ibu lakukan gitu Bu dalam 1 hari itu katakanlah? Ya, karena seminggu sekali ya, dan waktunya juga terbatas gitu ya. Yang akan saya lakukan, yang akan saya gali kepada anak itu, eh, yang pertama disiplin, mengembalikan disiplinnya itu, biar kembali ke disiplin itu yang pertama. Yang kedua, agar anak tuh mulai semangat belajar lagi, yang dengan sering mengadakan permainan tuh, ataupun apa gitu. Tapi tetap kita dalam situasi pembelajaran. Berarti dia ya di dalam pertemuan itu Ibu akan mendapatkan suatu kedisiplinan tadi ya, kemudian akan banyak permainan-permainan. Kira-kira Bu berapa lama ya Bu ya nanti anak-anak akan berada di sekolah Bu dalam 1 hari itu? Dan ya Bu silakan Bu. Ya, karena kita juga sepakat ya rapat gitu uh, untuk ya semuanya juga terbagi, kita sistemnya terapi ya. Dulu kan klasikal, kita sistemnya terapi gitu. Jadi biar anaknya yang ingin sekolah dan orang tua mengizinkan itu biar sama rata. Jadi waktunya cuma 1 jam. Tiap anak datang 1 jam. Ganti lagi dengan anak yang lain seperti itu. Oh hanya 1 jam setiap anak 1 jam dalam jam yang sama atau berbeda-beda. Misalnya Ibu di kelas Ibu ada berapa anak ya Bu ya? Di kelas saya itu ada 5 anak, namun 5 anak jadi itu bagaimana Bu ya? ya, namun 5 anak itu 2 anak orang tuanya tidak mengizinkan untuk sekolah, hanya 3 anak. Jadi 3 anak itu berbeda jamnya, ada yang dari jam 8 sampai jam 9, dari jam 9 sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 11, beda-beda. Oke, ya baik terima kasih Bu. Nah tadi kan 1 jam Bu ya, dalam 1 jam itu kan tadi yang Ibu sampaikan ada permainan, game, sama ada katakanlah penerapan kedisiplinan begitu ya. Nah untuk pembagian waktunya seperti apa Bu nanti kira-kira Bu? 1 jam itu kita melakukan ini dulu ya, kerjasama dengan orang tua ya. Yang pertama agar jangan telat ke sekolah itu. Karena 1 jam itu sangat berarti untuk mendidik anak ya, mengajar anak ya, seperti itu. Jika anak telat dalam datang ke sekolah, misalnya telatnya 15 menit atau 30 menit, itu pun yang menanggung rugi kan adalah anak tersebut ya. Nah, seperti itu. Jadi kita yang pertama adalah melakukan kerjasama kepada orang tua, jangan telat karena kita belajar untuk disiplin kembali. Itu yang pertama. Nah, setelah anak itu datang ke sekolah dengan tepat waktu, biasanya saya sebagai guru sudah berada di depan kelas untuk mengecek anak menaruh sepatu sudah benar atau belum di rak sepatunya. Setelah itu anak masuk ke kelas, menyimpan tasnya di rak sudah
sudah benar atau belum. Karena kan memang anak-anak di saya itu adalah anak-anak yang harus benar-benar diberi petunjuk yang benar. Cara penerapannya seperti sepatu menyimpannya di rak sepatu bukan di lantai. Tas pun simpannya di rak tasnya itu. Dan tempat duduk pun tempat duduknya tidak boleh pindah-pindah. Artinya tempat duduk anak di situ tidak boleh di kursi guru seperti itu, harus disiplin. Itu yang pertama. Kita melihat kedisiplinannya. Kedua, anak itu memakai masker atau tidak, gitu kan. Kita benar-benar menerapkan itu disiplinnya. Terus sebelum masuk juga anak harus mencuci tangan dengan sabun seperti itu. Terus mengucapkan salam. Kalau tidak bisa berbicara, belum bisa berbicara dengan dia bersalaman dengan tangan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu disiplin ya, langkah-langkah kecil, tapi kecilnya itu adalah sangat berarti bagi anak. Yang dipakai nanti ketika dia di rumah, di masyarakat, dia disiplin baik dengan orang-orang seperti itu. Ketika masuk kelas pun dia nggak langsung lompat-lompat ataupun bagaimanalah duduk di kursinya sembarangan seperti itu. Dan dia pun bersikap manis ke gurunya seperti itu. Itu langkah-langkah yang disiplin awal ya, gitu kan. Mengenai permainannya, kita selingi dengan pembelajarannya, misalkan pembelajaran tentang apa, tentang tanaman, gitu. Kita sambil bernyanyi, nggak apa-apa, sambil bernyanyi, gitu kan. Misalkan di depan rumah ada pohon jambu, kita bertanya tuh, siapa di depan rumah kamu punya pohon apa, atau kalau enggak di rumah tante kamu punya tanaman apa, seperti itu. Sambil kita bernyanyi sambil ke materi seperti itu. Masih banyak permainan-permainan lainnya. Baik, Bu Meti. Ya, baik. Bu Meti, selain tadi ada penerapan disiplin, kemudian tadi ada permainan, ya pembelajaran sambil bermain. Kira-kira ada nggak Bu? Kira-kira yang bisa dikembangkan lagi dari diri anak, kira-kira masih ada lagi nggak Bu? Iya, Selain dua itu. yang tadi itu yang tentang pembelajaran adalah bina diri ya, yang tadi saya bilang itu yang dari Ya, awal. baik. Ya, Ya. nah, dari disiplin itu nanti kita ajak ke permainan yang mengacu ke materi pembelajaran, baru kita mengarah ke bina diri. Nah, bina dirinya apa saja? Nah, kebetulan anak itu kemampuannya pada saat ini kurang dalam memakai sendal jepit. Nah, kita latih motorik kakinya itu. Kita latih seperti itu. Terus dengan alat-alat peraga ya, kalau nggak ada alat peraga, kita langsung ke itu. Baik, ya, Ibu, kira-kira ini tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, Alhamdulillah Ibu ini sudah bisa menjelaskan sendiri masalahnya apa, langkah-langkahnya apa, kemudian sampai ke detail tadi ya Ibu. Kira-kira menurut Ibu setelah Ibu lakukan ini semuanya, kira-kira apa ya? Tadi kan ada 5 anak ya, 5 anak ini kan yang akan kita ini kan, dan 3 itu malah dua tidak diizinkan, orang tua 3 diizinkan. Nah, kira-kira menurut Ibu kira-kira bagaimana bagaimana kepercayaan Ibu ya, kepercayaan Ibu terhadap yang akan Ibu lakukan, kira-kira kalau dengan melakukan ini kira-kira berapa persen nih Bu? Kira-kira berapa persen bisa berhasil menurut Ibu? Ya, sehingga tadi anak-anak tidak ada lagi yang cuti gitu. Menurut Ibu nih Bu, menurut pandangan Ibu. Baik. Yang pertama kita menunjukkan ya kepada orang tua bahwa kita adalah guru yang insya Allah mengajarnya dengan disiplin dan tanggung jawab. Kita tunjukkan seperti itu. Kedua, kita mempraktekkan hal-hal yang dari kecil yang sederhana kepada anak, biar anak itu bermakna dan dia bisa mengikutinya. Ada keberhasilan. Jadi kita mempraktekkan dari hal yang sederhana, lalu setelah itu ya meningkat ke yang agak lebih tinggi lagi seperti itu.
Jadi kita menunjukkan kalau kita itu mampu untuk mendidik anak menjadi bisa gitu ya. Dengan kemudian pada orang tua agar tetap disiplin. Setelah dari di sekolah diajarkan lagi di rumah agar terus kontinunya agar ada lagi. Salah satu contohnya misalkan anak belum bisa sendal jepit, di sekolah diajarkan dengan berbagai cara. Kita pun ke guru memberikan ilmu sedikit lah ya ke orang tua, bocorannya tolong ajarkan anak di rumah seperti ini, tujuannya seperti itu ya programnya. Kalau orang tuanya bekerja sama dengan baik, maka di rumah pun dijalankan. Nah, setelah beberapa bulan kemudian akan terlihat hasilnya dalam perkembangan anak tersebut. Biasanya seperti itu. Akan ada kemajuan yang meningkat. Ya. Baik. Jadi Ibu sepertinya saya lihat Ibu ini ya kalau dipresentasikan kira-kira berapa persen Ibu program yang akan Ibu jalankan yang akan berhasil? Kalau dipresentasikan, kalau boleh menyebut angka berapa persen kira-kira Bu? Ya sekitar 70% lah. 70% ya, berarti kan nggak tidak apa-apa Bu, dari 70% kan hanya 3 anak ya, 70% paling tidak dari 70% dari 3 anak itu mungkin ada 2 anak ya yang tidak jadi cuti ya, mungkin akhir-akhirnya karena apa namanya sudah merasa terbantu oleh ibu gitu ya, karena ibu tadi sudah menjelaskan ya, wah bagus sekali saya lihat ini programnya detail, kemudian saya sudah melihat juga talenta ibu di situ begitu ya. Oke, baik. Saya kira Ibu sesinya ini sudah selesai. Ini pertanyaan terakhir saya. Ibu kira-kira Bu, ini setelah mengikuti sesi dengan saya, sekarang apa yang Ibu rasakan kira-kira Bu? Dan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan juga? Sangat banyak sekali ya dengan sesi Pak Dimin itu memotivasi saya untuk banyak tanya gitu ke Pak Dimin ini. Karena Pak Dimin ini bagi saya luar biasa banget seperti itu. Dan memacu saya untuk banyak belajar ke Pak Dimin ini. Sangat menarik sesi ini. Oke, baik ya. Dan setelah ini Bu, apa yang akan Ibu lakukan nih? Kita udah diskusi tadi Ibu ada rencana, planning A, B, C, apa yang akan Ibu lakukan? Rencana untuk program anak ya? Ya, Ibu kan tadi ini hasil dari kegiatan kita tadi itu kan, nah, tadi Ibu udah mungkin sudah ada lah di apa namanya di mindset atau pikiran Ibu tuh nanti setelah kegiatan coaching ini nanti akan ini gitu Bu. Kira-kira apa Bu? Ya. Yang ada di pikiran saya akan lebih banyak merubah gaya saya kali ya agar anak itu lebih mengenal lagi dan memancing anak untuk sering banyak bertanya, sering banyak melakukan praktek-praktek ya. Jadi saya hanya menyuruh dengan perintah singkat dan sederhana seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Meti. Alhamdulillah nih sesi ini sangat bermanfaat. Ya mudah-mudahan kita nanti masih bisa lanjut ya Bu di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.